Ku blokir kartu kredit suamiku karena diberikan kepada selingkuhannya. Diam-diam aku mengurus surat perceraian agar dia tidak dapat harta gono gini. Pagi itu cahaya matahari menembus perlahan dari celah gorden berwarna krem di sebuah rumah 2 lantai yang berada di kawasan perumahan elit. Rumah itu tampak asri, dengan halaman kecil yang ditanami bunga mawar merah muda dan beberapa pot anggrek yang dirawat dengan telaten. Suasana pagi begitu tenang. Terdengar kicauan burung yang seakan menyapa penghuni rumah itu. Di dalamnya, seorang perempuan bernama Mary sudah bangun lebih awal. Ia terbiasa mengatur segalanya sejak subuh, mulai dari menyiapkan sarapan hingga memastikan semua kebutuhan rumah tangga berjalan rapi. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, kulitnya bersih, dan wajahnya lembut memancarkan ketenangan. Mary dikenal oleh orang-orang di lingkungannya sebagai perempuan yang ramah dan pandai menjaga sikap. Dapur menjadi tempat favoritnya di pagi hari. Aroma kopi yang baru saja diseduh menguar, bercampur dengan wangi roti panggang yang sudah matang. Mary meletakkan piring di atas meja makan yang sudah ditata rapi. Tidak ada yang berlebihan, tapi semuanya terasa hangat. "Sayang, sudah bangun?" Suara berat seorang pria terdengar dari arah tangga. Mary menoleh dan tersenyum. Herman, suaminya, baru saja turun dengan kemeja kerja yang rapi. Ia terlihat gagah dengan postur tubuh tegap, wajah yang selalu tersenyum, dan sorot mata penuh percaya diri. Bagi banyak orang, Herman adalah sosok suami idaman. Mapan, punya jabatan di perusahaan besar, dan selalu tampil meyakinkan. "Sudah siap sarapan, Mas? Kopinya juga masih hangat," jawab Mary sambil menuangkan kopi ke dalam cangkir kesukaan Herman. Herman mendekat, lalu mengecup kening istrinya. Itu menjadi kebiasaan mereka setiap pagi. Sebuah rutinitas kecil yang membuat rumah tangga mereka tampak begitu harmonis. Mereka duduk berdua di meja makan, menikmati sarapan dengan obrolan ringan. Agenda hari ini padat sekali. Ada rapat dengan direksi pagi ini, lalu sore ada pertemuan dengan klien penting, kata Herman sambil membuka ponselnya, membaca sekilas pesan-pesan yang masuk. Mary mendengarkan dengan penuh perhatian. "Jangan lupa sarapan yang cukup dulu. Kalau hanya kopi, nanti sakit perut. Makan rotinya juga ya, Mas." Herman tersenyum kecil, menuruti ucapan istrinya. Ia tahu Mary selalu memperhatikan hal-hal kecil, sesuatu yang membuatnya merasa nyaman. Di mata Mary, Herman adalah pasangan yang selalu bisa diandalkan. Mereka sudah menikah lebih dari 10 tahun, dan meski belum dikaruniai anak, hubungan mereka tetap terlihat hangat di hadapan keluarga maupun tetangga. Banyak yang iri pada keharmonisan mereka, melihat bagaimana Mary selalu mendukung karir suaminya dan bagaimana Herman tampak menghargai istrinya. Setelah sarapan, Herman bersiap berangkat kerja. Mary membantu merapikan dasi suaminya, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sejak awal mereka menikah. "Hati-hati di jalan, Mas," ucap Mary lembut. Herman mengangguk sambil tersenyum. "Terima kasih, sayang. Doakan saja semua urusan hari ini lancar." Mary mengikuti langkah Herman sampai ke pintu, lalu menutupnya perlahan setelah mobil suaminya melaju keluar. Ia berdiri sejenak, menatap halaman rumah yang asri, sebelum akhirnya kembali ke dalam untuk melanjutkan pekerjaannya. Seusai membereskan meja makan, Mary duduk di ruang tamu sambil membaca majalah. Ruang tamu itu ditata dengan sederhana namun elegan. Sofa abu-abu dengan bantal bermotif geometris, meja kaca, dan rak buku kecil di sudut ruangan. Dari luar, kehidupan Mary tampak sempurna. Ia memiliki rumah yang nyaman, suami yang sukses, dan segala fasilitas yang diidamkan banyak orang. Tetapi Mary bukan tipe perempuan yang hanya duduk diam menikmati kenyamanan. Ia juga aktif di kegiatan sosial lingkungan, sering terlibat dalam arisan ibu-ibu, dan sesekali ikut seminar tentang kewirausahaan. Baginya, hidup tidak hanya soal menjadi istri, tapi juga bagaimana mengisi waktu dengan hal-hal bermanfaat. Siang harinya, Mary menerima telepon dari ibunya. Mereka berbincang cukup lama, menanyakan kabar satu sama lain. Sang ibu menanyakan kapan Mary dan Herman akan berkunjung. Mary menjawab dengan nada hangat,
menjanjikan akan datang akhir pekan nanti jika Herman tidak terlalu sibuk. Waktu berjalan lambat. Menjelang sore, Mary mulai menyiapkan makan malam sederhana. Ia tahu Herman biasanya pulang agak larut, jadi ia tidak terburu-buru. Sambil memasak, ia mendengarkan musik lembut yang diputar dari ponselnya. Malam itu Herman pulang lebih dari pukul 8. Tubuhnya tampak lelah, tetapi wajahnya tetap membawa senyum. Mary menyambutnya dengan segelas air putih dan hidangan yang sudah disiapkan. "Capek banget, sayang, tapi senang. Rapat tadi berjalan lancar," ucap Herman sambil melepaskan jasnya. Mary duduk di seberangnya. "Yang penting semua lancar. Sekarang makan dulu biar tenaga kembali." Mereka makan malam dengan tenang, berbincang mengenai hal-hal sepele. Dari luar, semuanya tampak biasa saja, seolah tidak ada yang salah dalam rumah tangga itu. Herman masih menjadi suami yang penuh perhatian. Mary masih menjadi istri yang penuh kasih sayang. Malam semakin larut. Setelah selesai makan dan menonton televisi sebentar, mereka naik ke kamar. Mary duduk di meja rias, menyisir rambutnya, sementara Herman bersiap tidur. Ia mendekati istrinya, memeluk dari belakang, lalu berbisik lembut, "Aku beruntung punya kamu." Mary tersenyum, menatap bayangan mereka di cermin. "Aku juga begitu, Mas." Lampu kamar perlahan dipadamkan. Kehidupan rumah tangga mereka terlihat tenang, penuh kehangatan, tanpa sedikit pun bayangan masalah. Namun di balik semua itu, sesuatu yang belum terungkap mulai menunggu waktu untuk mengguncang fondasi rumah tangga yang tampak kokoh ini. Pagi kembali menyapa rumah 2 lantai itu. Cahaya matahari perlahan menelusup melalui celah jendela kamar, membangunkan Mary dari tidurnya. Ia bangun lebih awal, seperti biasanya. Tubuhnya terasa segar, meski malam sebelumnya ia tidur agak larut karena menunggu Herman pulang. Dengan langkah pelan, ia menuju kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin, lalu bersiap memulai hari. Di dapur, Mary sudah menyalakan kompor. Aroma bawang putih yang ditumis menguar memenuhi ruangan. Hari itu ia memutuskan memasak nasi goreng sederhana untuk sarapan. Ia tahu Herman biasanya terburu-buru di pagi hari, sehingga makanan praktis seperti itu lebih cocok. Sambil mengaduk wajan, ia mendengarkan radio kecil yang terletak di dekat jendela dapur. Suara penyiar radio yang ceria membuat suasana pagi semakin hidup. Tak lama, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Herman turun dengan kemeja biru muda dan celana panjang hitam. Rambutnya masih sedikit basah karena baru selesai mandi. Ia terlihat rapi, seperti pria kantoran pada umumnya, meski dalam dirinya tersimpan ambisi besar untuk terus menanjak karir. "Wangi sekali. Apa menu sarapan kita pagi ini?" Herman bertanya sambil menarik kursi di meja makan. "Nasi goreng spesial. Aku tambahkan potongan sosis yang kemarin kita beli di supermarket. Kopinya juga sudah siap," jawab Mary sambil meletakkan piring berisi nasi goreng di hadapan suaminya. Herman tersenyum, lalu mulai makan. "Enak sekali, seperti biasa." Mary duduk di seberang, memperhatikan suaminya makan dengan penuh perhatian. Ia merasa senang setiap kali melihat Herman menikmati masakannya. Sesekali mereka bercakap ringan, membicarakan agenda harian. Herman bercerita tentang rapat dengan tim pemasaran, sedangkan Mary menceritakan rencananya menghadiri arisan di rumah salah satu tetangga. Setelah sarapan, Herman bergegas berangkat kerja. Ia berpamitan dengan mencium kening Mary, lalu melangkah keluar menuju mobilnya. Mary menatap punggung suaminya dengan rasa bangga. Ia merasa rumah tangganya berjalan baik-baik saja. Siang itu, Mary menghadiri arisan bulanan di rumah Bu Ratna, tetangga yang dikenal sebagai sosok ramah sekaligus aktif dalam kegiatan lingkungan. Rumah Bu Ratna cukup luas, dengan halaman yang dipenuhi tanaman hijau. Begitu Mary datang, beberapa ibu-ibu sudah berkumpul. Suasana penuh canda dan tawa. "Mary, sini duduk bareng aku," sapa Rina, salah satu sahabat dekat Mary di komplek itu. Mary tersenyum lalu duduk di sampingnya. Mereka berbincang santai, membicarakan hal-hal ringan seperti resep masakan baru, tren fashion, hingga gosip artis.
Suasana riang membuat Mary lupa sejenak pada kesibukannya di rumah. Namun, dalam obrolan itu, sempat terselip kalimat yang membuat Mary berpikir. Salah satu ibu-ibu menyebut bahwa akhir-akhir ini banyak suami yang pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, padahal diam-diam punya aktivitas lain. Obrolan itu hanya sekadar cerita ringan, tapi entah mengapa, Mary sempat termenung. Ia teringat beberapa kali Herman pulang cukup malam. Namun ia segera menghapus pikiran itu, tidak ingin terbawa suasana gosip yang bisa menimbulkan kecurigaan tanpa alasan. Setelah acara selesai, Mary kembali ke rumah dengan membawa kue bolu yang ia dapat sebagai hadiah arisan. Ia meletakkannya di meja dapur, lalu duduk sejenak di ruang tamu. Dari jendela, ia melihat beberapa anak kecil bermain sepeda di jalan komplek. Suasana itu membuatnya teringat pada keinginannya untuk memiliki anak. Sudah lebih dari 10 tahun menikah, ia dan Herman belum juga dikaruniai keturunan. Sesekali, perasaan hampa menyelinap di hatinya. Namun ia selalu berusaha menepis rasa itu dengan berpikir positif. Ia percaya setiap rumah tangga punya ujian masing-masing, dan mereka harus tetap saling mendukung. Sore harinya, Mary menghabiskan waktu dengan membaca buku di ruang tamu. Sesekali ia mengecek ponselnya, melihat pesan singkat dari Herman yang memberitahu bahwa ia akan pulang agak larut karena ada pertemuan dengan klien. Bagi Mary, itu bukan hal baru. Ia sudah terbiasa dengan kesibukan Herman yang sering membuatnya pulang di luar jam kerja normal. Menjelang malam, Mary menyiapkan makan malam seperti biasa. Ia membuat sup ayam hangat dan tumis sayur. Ia tidak pernah keberatan menunggu Herman pulang, meski kadang perasaan kesepian menghampiri. Ia percaya, selama Herman bekerja untuk masa depan mereka, ia harus sabar. Sekitar pukul 8, Herman akhirnya tiba. Wajahnya tampak lelah, namun tetap membawa senyum. Mary menyambut dengan segelas air putih. "Bagaimana pertemuan dengan klien, Mas?" tanya Mary sambil membantu melepaskan jasnya. "Alhamdulillah, lancar. Mereka tampak tertarik dengan penawaran dari kantor kami. Semoga saja kontraknya segera berjalan," jawab Herman sambil menghela napas panjang. Mereka makan malam bersama. Obrolan ringan kembali mengisi suasana. Mary menceritakan kegiatan arisan siang tadi, sementara Herman sesekali menanggapi meski lebih banyak fokus pada makanannya. Malam semakin larut. Setelah selesai membereskan meja makan, Mary duduk bersama Herman di ruang keluarga. Mereka menonton berita di televisi. Herman tampak serius memperhatikan, sementara Mary bersandar di bahunya. Dari luar, semua tampak normal. Rumah tangga mereka terlihat seperti rumah tangga harmonis pada umumnya. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, mulai terlihat perbedaan kecil. Herman semakin sering terlihat memegang ponselnya, mengetik pesan dengan ekspresi serius. Ketika Mary bertanya, Herman hanya menjawab singkat, "Pesan kantor." Mary tidak curiga lebih jauh. Ia masih percaya penuh pada suaminya. Keesokan harinya, rutinitas kembali terulang. Mary bangun pagi, menyiapkan sarapan, sementara Herman bersiap ke kantor. Namun, hari itu ada sedikit perubahan. Herman terlihat lebih terburu-buru, seakan dikejar waktu. Ia hanya meminum kopi dan tidak sempat menyentuh sarapan yang sudah dibuat Mary. "Aku harus berangkat lebih awal. Ada rapat penting," katanya sambil meraih tas kerjanya. Mary menatap piring nasi goreng yang masih utuh di meja. Ia hanya tersenyum, meski hatinya sedikit kecewa. "Baiklah, hati-hati di jalan." Setelah Herman pergi, Mary duduk lama di ruang makan. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda, meski tidak bisa menjelaskan apa. Ia berusaha menghibur dirinya dengan berpikir bahwa mungkin Herman memang benar-benar sibuk. Hari itu Mary menghabiskan waktunya dengan membersihkan rumah. Ia menyapu halaman, merapikan kamar tamu, dan menata ulang beberapa pot bunga. Sore harinya ia menerima telepon dari adiknya, Lina, yang menanyakan kabar. Mereka berbincang cukup lama, membicarakan rencana liburan keluarga di akhir tahun. Obrolan itu sedikit mengurangi rasa sepi Mary. Menjelang malam, Mary kembali menyiapkan makan malam. Kali ini ia memasak ikan bakar dan sayur asem. Namun,
Hingga pukul 9 malam, Herman belum juga pulang. Ia mengirim pesan singkat, memberitahu bahwa ada jamuan makan dengan klien sehingga tidak bisa pulang tepat waktu. Mary duduk di ruang makan, menatap meja yang sudah tertata rapi dengan 2 piring kosong. Hatinya terasa hampa, tetapi ia tetap berusaha tegar. Ia makan sendiri, lalu membereskan meja dengan perasaan campur aduk. Malam itu, ketika Herman akhirnya pulang hampir tengah malam, ia tampak lelah dan tidak banyak bicara. Mary hanya menyambut dengan segelas air putih, lalu membiarkannya beristirahat. Mary kembali duduk di ranjang, memandang langit-langit kamar. Ia mencoba menguatkan hati, mengatakan pada dirinya bahwa semua ini adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Tidak semua berjalan mulus, tetapi selama mereka masih bersama, ia percaya segalanya akan baik-baik saja. Namun, jauh di dalam hatinya, ada perasaan kecil yang mulai tumbuh. Rasa penasaran yang perlahan mengusik pikirannya. Ia mencoba mengabaikannya, meski sulit. Ia masih berusaha percaya penuh pada suaminya. Tapi ia juga tahu, tidak semua hal bisa dibiarkan begitu saja tanpa jawaban. Pagi itu Mary terbangun dengan sedikit rasa lelah. Malam sebelumnya ia menunggu Herman hingga larut. Tetapi suaminya tetap pulang hampir tengah malam dengan alasan pekerjaan. Meski hatinya sempat terguncang, ia berusaha menenangkan diri. Ia tidak ingin larut dalam prasangka yang bisa merusak kepercayaan. Dengan gerakan pelan, ia bangun dari ranjang, menuju dapur, dan menyiapkan sarapan seperti biasa. Di meja makan, Mary menata 2 piring berisi roti panggang dan telur orak-arik. Aroma kopi yang harum memenuhi ruang makan. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas ini, menyiapkan segala sesuatu sebelum Herman turun dari kamar. Namun, kali ini ia merasa ada perbedaan kecil. Ada semacam kehampaan dalam hatinya ketika ia menata meja. Tak lama kemudian, langkah kaki Herman terdengar dari tangga. Pria itu turun dengan jas kerja dan wajah yang sedikit lesu. Ia menyapa singkat, "Pagi," lalu langsung duduk di kursi meja makan. Mary menatapnya sekilas. "Sarapan dulu, Mas. Aku buatkan telur kesukaanmu." Herman hanya mengangguk. Ia menyendok makanan tanpa banyak bicara. Ponselnya tetap di genggaman. Sesekali ia mengetik sesuatu dengan cepat. Sesuatu yang membuat Mary merasa kurang diperhatikan. "Ada pekerjaan penting lagi hari ini?" tanya Mary mencoba memecah keheningan. "Ya, ada beberapa rapat. Sepertinya aku tidak bisa pulang cepat malam ini," jawab Herman singkat, tanpa menatap istrinya. Mary terdiam. Ia menunduk, berusaha menutupi rasa kecewanya. Ia tahu pekerjaan Herman penting, tetapi sikap dingin suaminya akhir-akhir ini membuatnya bertanya-tanya. Setelah sarapan, Herman segera berangkat. Mary menatap punggung suaminya hingga hilang dari pandangan. Ada rasa hampa yang semakin jelas. Ia lalu duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Namun, pikirannya tidak bisa berhenti memutar ulang kejadian beberapa hari terakhir. Herman sering pulang larut, lebih sering sibuk dengan ponsel, dan mulai jarang bercakap hangat seperti dulu. Siang harinya, Mary memutuskan untuk merapikan laci-laci di ruang kerja kecil Herman yang jarang disentuh. Ia hanya berniat membersihkan, tapi tanpa sengaja ia menemukan sebuah amplop kecil berisi struk belanja. Ia membuka dan membaca detailnya. Struk itu berasal dari sebuah butik ternama di pusat perbelanjaan. Yang membuat Mary terkejut adalah daftar belanjaan di dalamnya. Gaun wanita mewah dengan harga yang cukup tinggi. Ia tahu pasti barang itu bukan untuk dirinya. Mary tidak pernah meminta gaun semahal itu. Bahkan tidak pernah menginginkan barang berlebihan. Hatinya berdegup kencang. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin Herman membelikan hadiah untuk keluarganya. Mungkin untuk keponakan atau adiknya. Ia berusaha menenangkan diri, tapi logika dalam dirinya mengatakan sebaliknya. Gaun yang dibeli jelas bukan ukuran remaja atau anak, melainkan ukuran wanita dewasa. Mary menaruh kembali struk itu dengan hati-hati. Ia tidak ingin gegabah menuduh tanpa bukti jelas. Namun sejak saat itu, rasa curiga mulai tumbuh. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Malamnya, ketika Herman pulang lebih larut dari biasanya,
Mary memberanikan diri untuk bertanya. Ia menunggu hingga suaminya selesai makan malam, lalu dengan suara pelan ia berkata, "Mas, aku lihat pengeluaran kartu kredit bulan ini agak meningkat. Ada beberapa transaksi dari butik dan restoran yang aku tidak tahu. Itu memang untuk urusan kantor." Herman terdiam sejenak. Ekspresinya berubah, seolah sedang mencari jawaban yang tepat. "Oh, itu. Iya, aku traktir klien. Mereka suka belanja di tempat begitu. Anggap saja sebagai strategi supaya hubungan bisnis lancar." Mary hanya mengangguk, meski hatinya tidak sepenuhnya percaya. Ia mencoba tersenyum, tidak ingin membuat suasana malam menjadi tegang. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah Herman tidur, Mary duduk di ruang tamu sendirian. Ia menatap kosong ke arah jendela yang gelap. Pikirannya bercampur aduk. Ia ingin percaya, tapi tanda-tanda kecil itu terus menghantui. Hari-hari berikutnya, kecurigaan Mary semakin bertambah. Ia memperhatikan bahwa Herman semakin sering sibuk dengan ponselnya. Kadang ia tersenyum sendiri saat membaca pesan, lalu buru-buru menyembunyikan layar ketika Mary mendekat. Jika Mary bertanya, jawabannya selalu sama, pesan kantor. Suatu sore, Mary menerima telepon dari Rina, sahabat dekatnya di komplek. Mereka berbincang lama, dan di tengah obrolan ringan, Rina sempat menyinggung hal yang membuat Mary kembali berpikir. "Mary, kemarin aku lihat ada yang mirip Herman di restoran dekat pusat kota. Dia duduk bersama seorang perempuan muda. Cantik sekali, kelihatan modis. Aku sempat ragu itu dia, tapi wajahnya sangat mirip," ucap Rina dengan hati-hati. Mary terdiam. Jantungnya berdegup kencang. "Mungkin cuma mirip, Rin. Herman bilang kemarin ada jamuan makan dengan klien." Jawabnya berusaha tenang. "Ya, semoga saja begitu. Aku cuma cerita karena aku khawatir," sahut Rina. Setelah menutup telepon, Mary duduk lama di ruang tamu. Kata-kata Rina terus bergema di kepalanya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua alasan Herman tentang pekerjaan benar adanya, atau hanya alibi untuk menutupi sesuatu. Malam itu Mary mencoba mengamati Herman lebih cermat. Suaminya pulang sekitar pukul 9 malam. Ia terlihat kelelahan, tapi tetap berusaha tersenyum. Mary menyajikan makan malam, lalu duduk di seberangnya. "Aku dengar restoran di pusat kota ramai sekali, ya?" tanya Mary dengan nada datar. Herman sempat terkejut sesaat, tapi dengan cepat ia menutupi ekspresinya. "Iya, aku juga sempat makan di sana kemarin dengan klien." "Kenapa tanya begitu?" Mary tersenyum tipis. "Cuma penasaran saja. Aku belum pernah makan di sana." Percakapan berhenti sampai di situ. Herman melanjutkan makan, sementara Mary hanya memperhatikan. Ia merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Beberapa hari kemudian, Mary kembali menemukan sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Ia sedang membereskan meja kerja Herman ketika menemukan slip transaksi kartu kredit lain. Kali ini, transaksi itu berasal dari sebuah toko perhiasan. Ia menatap angka di kertas itu dengan mata berkaca-kaca. Jumlahnya tidak kecil. Lagi-lagi ia tahu perhiasan itu bukan untuk dirinya. Mary jarang meminta hadiah, dan Herman selama ini tidak pernah membelikan perhiasan mewah tanpa sepengetahuannya. Mary menahan napas panjang. Ia merasa dadanya sesak. Hatinya mulai yakin bahwa ada sesuatu yang salah. Ia tidak ingin langsung menuduh, tetapi bukti-bukti kecil yang ia temukan perlahan membentuk gambaran besar yang sulit diabaikan. Malam itu Mary duduk di ranjang, menunggu Herman pulang. Jam menunjukkan pukul 11:15 ketika suara mobil akhirnya terdengar di garasi. Herman masuk dengan wajah lelah, menyapa singkat, lalu langsung menuju kamar mandi. Saat ia keluar, Mary memberanikan diri. Dengan suara tenang, ia berkata, "Mas, aku ingin tanya sesuatu. Ada beberapa transaksi kartu kredit belakangan ini. Butik, restoran, perhiasan. Itu semua untuk urusan kantor." Herman menatapnya lama. Wajahnya tampak tegang. "Aku sudah bilang,
Itu semua bagian dari pekerjaan. Klien-klien penting butuh perlakuan khusus. Kalau aku tidak menjaga hubungan dengan mereka, pekerjaanku bisa terganggu. Mary menunduk. Ia ingin percaya, tetapi kata-kata Herman terasa seperti jawaban yang sudah disiapkan. Ia tidak melanjutkan pertanyaan. Ia hanya mengangguk pelan, meski dalam hatinya semakin yakin ada yang tidak beres. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Mary. Ia mulai sulit tidur, sering terbangun di tengah malam dengan pikiran kacau. Ia masih menjalani rutinitas seperti biasa, memasak, membersihkan rumah, menghadiri kegiatan lingkungan. Namun, di balik semua itu, pikirannya terus dihantui tanda-tanda yang membuatnya gelisah. Ia merasa seperti berjalan di dalam rumah yang sama, menjalani rutinitas yang sama, tetapi ada sesuatu yang perlahan berubah. Herman masih ada di sisinya, masih tersenyum, masih pulang setiap malam. Tapi ada jarak yang tak kasat mata di antara mereka. Sebuah jarak yang semakin lebar setiap harinya. Dan Mary tahu, cepat atau lambat, ia harus menemukan kebenaran. Hari-hari Mary terasa semakin berat. Ia masih berusaha menjalani rutinitas rumah tangga dengan sabar. Namun hatinya dipenuhi tanda tanya. Herman semakin sering pulang larut, dan alasannya hampir selalu sama. Rapat, makan malam dengan klien, atau perjalanan mendadak. Meski Mary berusaha percaya, nalurinya sebagai seorang istri mulai memberontak. Ia tidak bisa terus menutup mata pada bukti-bukti kecil yang bermunculan. Suatu sore, Mary duduk di ruang tamu sambil menatap lembaran tagihan kartu kredit yang baru saja datang. Matanya menelusuri daftar transaksi dengan seksama. Ada pembayaran di sebuah salon kecantikan mewah, pembelian parfum, serta pembayaran makan malam di restoran fine dining yang bahkan ia sendiri belum pernah kunjungi. Ia menunduk, memegang kertas itu erat-erat. Hatinya berdegup cepat. Tidak ada penjelasan logis bahwa Herman melakukan semua transaksi ini untuk dirinya. Ia tidak pernah meminta atau menerima barang-barang tersebut. Pikiran Mary makin berkecamuk ketika ia mengingat ucapan sahabatnya, Rina, beberapa minggu lalu. Tentang seseorang yang mirip Herman terlihat bersama perempuan muda di sebuah restoran. Awalnya ia menepis, meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan. Namun kini, dengan semua bukti pengeluaran aneh yang ia temukan, rasa curiganya semakin sulit ditahan. Malam itu, Herman pulang lebih larut dari biasanya. Hampir tengah malam ketika pintu rumah akhirnya terbuka. Ia tampak lelah, dasinya terlepas. Wajahnya sedikit kusut. Mary menyambutnya seperti biasa, menyodorkan segelas air putih tanpa banyak bicara. Namun ketika Herman hendak menuju kamar, Mary memberanikan diri. Dengan suara pelan, ia berkata, "Mas, aku ingin tanya sesuatu." Herman berhenti, menoleh dengan ekspresi datar. "Apa?" Mary mengangkat tagihan kartu kredit di tangannya. "Semua pengeluaran ini, salon, butik, restoran. Aku ingin tahu, sebenarnya untuk siapa?" Herman menatap kertas itu dengan cepat, lalu menarik napas panjang. "Aku sudah bilang berkali-kali, ini bagian dari pekerjaanku. Klien suka diperlakukan dengan istimewa. Kalau aku tidak mengimbangi gaya hidup mereka, aku bisa kehilangan kepercayaan mereka." Mary menggigit bibirnya. Ia ingin menanyakan lebih jauh, tetapi tatapan Herman tajam, seperti tidak ingin didesak. Akhirnya ia hanya mengangguk pelan, meski hatinya berteriak. Ia tahu jawaban itu hanyalah alasan. Beberapa hari kemudian, Mary menghadiri pertemuan kecil ibu-ibu di komplek perumahan. Mereka berkumpul di rumah Bu Tati, sekadar minum teh dan berbincang. Awalnya suasana ringan, penuh tawa, namun obrolan kemudian beralih ke topik suami masing-masing. Salah satu dari mereka, Bu Nia, tiba-tiba berkata, aku kemarin ke mall pusat kota. Ya, aku lihat ada pria mirip sekali dengan Pak Herman. Tapi aku nggak yakin, karena dia bersama seorang perempuan muda. Cantik, tinggi, rambut panjang. Mereka terlihat akrab sekali." Mary yang duduk di sana tertegun. Ia berusaha menjaga ekspresinya agar tetap tenang. "Oh ya? Mungkin cuma mirip saja," jawabnya sambil tersenyum kaku.
Namun dalam hatinya, kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Ini sudah kedua kalinya ia mendengar kabar serupa. Kali ini dari orang lain yang bahkan tidak tahu masalahnya. Perlahan-lahan, bayangan tentang sosok orang ketiga mulai terbentuk jelas di pikirannya. Sepulang dari pertemuan itu, Mary duduk lama di ruang tamu. Ia menatap kosong ke arah jendela. Pikirannya kalut. Ada rasa sakit yang sulit dijelaskan. Ia belum melihat langsung, belum punya bukti nyata. Tapi kesaksian orang-orang dan bukti pengeluaran Herman sudah cukup untuk menimbulkan keyakinan. Mary menghela napas panjang. Siapa sebenarnya perempuan itu? Gumamnya pelan. Beberapa hari berikutnya, Mary mulai memperhatikan lebih detail. Ia memperhatikan aroma parfum yang menempel di jas Herman, yang tidak pernah ia kenali. Ia juga memperhatikan sikap Herman yang semakin sering tersenyum sendiri saat membaca pesan di ponselnya. Suatu malam, ketika Herman tertidur, Mary memberanikan diri memeriksa ponsel suaminya. Ia tahu tindakannya salah, namun rasa penasaran mengalahkan segalanya. Sayangnya, ponsel itu terkunci dengan sandi yang berbeda dari biasanya. Herman rupanya sudah menggantinya. Mary terdiam lama, memandangi layar yang terkunci itu. Hatinya semakin sakit. Perubahan kecil ini terasa seperti bukti bahwa Herman memang menyembunyikan sesuatu. Hari-hari Mary kini penuh dengan dilema. Ia masih bersikap normal di depan Herman, tetap melayani dan memperhatikannya seperti biasa. Namun di dalam hati, ia mulai menyusun potongan-potongan tanda. Puncaknya terjadi ketika ia sedang berbelanja kebutuhan rumah di supermarket. Saat sedang memilih buah, ia melihat seorang perempuan muda berjalan tidak jauh darinya. Perempuan itu mengenakan gaun mewah dan perhiasan mencolok. Wajahnya cantik, dengan riasan yang menonjolkan kecantikannya. Mary tidak mengenalnya. Namun yang membuat jantungnya berdegup adalah ketika ia melihat Herman muncul dari arah lain. Suaminya berbicara dengan perempuan itu dengan ekspresi akrab, bahkan tersenyum lebar. Mereka tidak melihat Mary, karena ia segera menyembunyikan diri di balik rak. Tangannya gemetar. Ia menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan lagi gosip atau dugaan. Ia melihat langsung bagaimana Herman bersama perempuan lain. Herman kemudian berjalan keluar bersama perempuan itu, meninggalkan Mary yang masih berdiri kaku di tempatnya. Perempuan itu tampak bergandengan tangan dengan Herman ketika mereka keluar dari pintu supermarket. Mary menahan air mata. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Selama ini ia berusaha menepis semua kecurigaan, berusaha percaya penuh. Namun kenyataan yang baru saja ia saksikan tak terbantahkan lagi. Ada orang ketiga dalam rumah tangganya. Malam itu, Mary tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar. Herman pulang lebih larut dari biasanya, dan Mary berpura-pura sudah tidur. Ia tidak ingin menimbulkan pertengkaran malam itu. Namun hatinya penuh gejolak. Wajah perempuan yang ia lihat di supermarket terus terbayang. Sosok itu begitu kontras dengan dirinya. Muda, cantik, modis. Ia sadar, mungkin inilah perempuan yang selama ini menjadi bayangan dalam rumah tangganya. Mary memeluk dirinya sendiri. Ia merasa kesepian di samping suaminya yang sedang tidur lelap. Hatinya sakit, tetapi pikirannya mulai bekerja. Ia tahu tidak bisa gegabah. Ia harus mencari tahu lebih banyak. Ia harus memastikan kebenaran, mengumpulkan bukti, dan menyiapkan langkah yang tepat. Mary menatap Herman yang tertidur di sampingnya. Kalau benar kau memilih dia, aku akan pastikan kau tidak menghancurkan hidupku begitu saja, bisiknya pelan dalam hati. Sejak malam itu, keputusan Mary mulai terbentuk. Ia tidak akan tinggal diam. Ia akan mencari tahu siapa perempuan itu, dan mengapa suaminya rela mengkhianati pernikahan mereka. Bayangan orang ketiga kini bukan lagi sekadar kabar atau dugaan. Ia sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan bayangan itu perlahan akan berubah menjadi kenyataan yang harus dihadapi. Hari-hari Mary mulai berubah drastis. Ia merasa dirinya terjebak dalam lingkaran kesedihan yang tiada ujung. Sepulang kerja, ia tidak lagi bersemangat menyiapkan makan malam untuk Herman. Dapur yang dulu sering harum dengan aroma masakan, kini sering sepi.
Panci dan Wajan lebih banyak diam di rak, sementara Mary sering hanya meneguk segelas teh hangat untuk mengisi perutnya. Ia terlalu lelah, bukan hanya fisik, melainkan juga batin. Namun di balik kesedihan itu, Mary mulai menumbuhkan kekuatan baru. Ia sadar bahwa dirinya tidak bisa terus-menerus tenggelam dalam kekecewaan. Herman yang dulu menjadi sandaran hidup, kini justru menjadi sumber luka. Maka, yang tersisa hanya dirinya sendiri. Mary menegakkan kepala, mencoba berpikir lebih jernih. Di ruang tamu, ia duduk sendirian dengan map berisi dokumen-dokumen penting. Akta nikah, sertifikat rumah, buku tabungan, hingga catatan pengeluaran rumah tangga. Ia menelusuri setiap lembar kertas dengan cermat. Jantungnya berdegup kencang setiap kali menyadari bahwa sebagian besar kekayaan yang ia kumpulkan bersama Herman ada di bawah nama mereka berdua. Itu berarti, jika perceraian terjadi, Herman bisa saja menuntut pembagian harta Gono Gini. Pikiran itu membuat dada Mary sesak. Tidak, aku tidak akan membiarkan dia menikmati hasil kerja keras kita, sementara ia sudah mengkhianati aku, gumamnya dalam hati. Malam itu, Mary menuliskan beberapa catatan kecil di buku tulis. Ia mencoba menghitung aset mereka, memperkirakan langkah yang bisa diambil. Tangannya gemetar saat menulis, tetapi tekad di dalam dirinya mulai menguat. Beberapa hari kemudian, Mary memberanikan diri mendatangi seorang notaris yang cukup dikenal di kota itu. Ia masuk ke kantor yang wangi dengan bau kayu furnitur, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Seorang resepsionis menyapanya dengan ramah, lalu mempersilakan Mary menunggu. Tak lama kemudian, ia dipanggil masuk ruangan notaris bernama Pak Dimas. "Silakan duduk, Ibu Mary," sapa Pak Dimas sambil tersenyum hangat. "Terima kasih, Pak," jawab Mary dengan suara sedikit bergetar. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Dimas. Mary menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Saya ingin berkonsultasi soal kemungkinan perceraian, Pak. Dan bagaimana caranya agar harta yang saya kumpulkan tidak ikut terbagi begitu saja?" Pak Dimas mengangguk pelan. Ekspresinya berubah menjadi serius. Ia membuka sebuah buku besar dan mulai mencatat. "Baik, Ibu Mary. Pertama-tama, kita harus melihat dulu dokumen yang Ibu miliki. Sertifikat, akta nikah, buku tabungan, atau perjanjian yang pernah dibuat. Apakah Ibu membawanya?" Mary mengeluarkan map dari tasnya, menyerahkannya kepada Pak Dimas. Notaris itu membuka satu persatu lembarannya. Matanya bergerak cepat meneliti detail. Suasana ruangan hening, hanya suara kertas yang berdesir. Setelah beberapa menit, Pak Dimas menutup map itu. "Dari apa yang saya lihat, semua aset tercatat atas nama bersama. Itu berarti memang berpotensi dibagi jika terjadi perceraian. Namun ada beberapa langkah yang bisa Ibu ambil. Misalnya, membuktikan bahwa sebagian aset diperoleh dari kerja keras Ibu sendiri sebelum menikah. Atau, kita bisa menyiapkan dokumen tertentu yang bisa menguatkan posisi Ibu di pengadilan nanti." Mary mengangguk pelan, meski hatinya tetap diliputi kecemasan. "Saya tidak ingin dia mendapat apapun, Pak. Saya hanya ingin melindungi apa yang memang menjadi hak saya." "Paham, Bu. Tapi Ibu juga harus berhati-hati. Proses ini panjang dan melelahkan. Apakah Ibu benar-benar sudah siap?" Pertanyaan itu menusuk Mary. Ia terdiam beberapa saat, menunduk menatap tangannya sendiri. Namun dalam diam itu, muncul keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia menatap Pak Dimas dengan mata yang mulai berkilat. "Saya siap, Pak." Pak Dimas mengangguk, seolah mengerti kekuatan yang mulai tumbuh dalam diri Mary. "Baik, kita akan susun strategi perlahan. Tapi saya sarankan, Ibu jangan gegabah. Lanjutkan rutinitas seperti biasa. Jangan sampai Pak Herman curiga. Biarkan dia berpikir semua masih normal, sementara Ibu mempersiapkan langkah-langkah di belakang layar." Mary mengangguk lagi. Ia tahu bahwa langkah ini berisiko, namun ia merasa tidak punya pilihan lain. Malam itu, sepulang dari kantor notaris, Mary duduk sendirian di kamarnya. Herman belum pulang, mungkin masih bersama Aulia. Ia tidak peduli lagi.
Ia menatap buku catatan kecil di tangannya. Kini catatan itu tidak hanya berisi hitungan aset, tetapi juga rencana-rencana yang mulai tersusun. Hari-hari berikutnya, Mary berusaha menjalani kehidupan seperti biasa. Ia tetap masuk kerja, tetap menyapa rekan-rekannya dengan senyum meski hatinya berat. Ia tetap pulang ke rumah, menyalakan lampu, dan menjaga agar suasana tampak normal. Namun di balik semua itu, pikirannya terus berputar, merancang langkah demi langkah. Herman tidak menyadari perubahan itu. Ia semakin tenggelam dalam hubungan gelapnya dengan Aulia. Pulang larut malam, kadang tidak pulang sama sekali. Mary tidak lagi menanyakan apapun. Sikap dingin itu justru membuat Herman merasa bebas. Pada suatu malam, ketika Herman akhirnya pulang dengan wajah kelelahan, Mary hanya menatapnya sekilas lalu masuk kamar tanpa berkata-kata. Herman sempat terdiam, seakan merasa ada yang janggal. Namun ia terlalu larut dalam dunianya sendiri untuk benar-benar peduli. Mary menutup pintu kamar, duduk di ranjang, dan menatap bayangan dirinya di cermin. "Aku harus kuat. Semua ini akan segera berakhir," bisiknya pelan. Hari demi hari berjalan. Mary semakin lihai menyembunyikan rencananya. Ia menyimpan semua dokumen tambahan di laci tersembunyi, jauh dari jangkauan Herman. Ia juga sering mencari informasi hukum secara diam-diam, menelusuri kasus-kasus serupa yang pernah terjadi. Semua itu ia lakukan dengan sabar, meski hatinya ingin segera menuntaskan semuanya. Namun satu hal yang membuat Mary terus kuat adalah keyakinannya bahwa ia tidak sendirian. Ada doa yang ia panjatkan setiap malam, ada tekad yang membara setiap pagi. Dan setiap kali ia menatap wajah Herman yang kini asing baginya, ia semakin yakin bahwa jalan yang ia pilih sudah tepat. Suara ketukan pintu dari depan rumah terdengar cukup keras pagi itu. Mary yang sedang duduk di ruang keluarga, sibuk menata berkas-berkas hasil konsultasi dengan pengacaranya, sontak mengangkat kepala. Ia menoleh ke arah pintu. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Tidak biasanya ada yang datang pagi-pagi sekali seperti ini. Ia bangkit dengan hati-hati, berjalan perlahan menuju pintu, lalu membuka kunci. Begitu daun pintu terbuka, tampak sosok Herman berdiri di sana dengan wajah lelah, rambut sedikit berantakan, dan pakaian yang tanpa asal dipakai. "Mary," ucapnya dengan suara serak. Mary hanya berdiri menatap, menahan diri agar tidak langsung melontarkan kata-kata tajam. Dalam benaknya, segala macam perasaan berkecamuk. Marah, kecewa, muak, sekaligus masih ada sisa iba yang mencoba menahan gejolak itu. "Ada apa datang pagi-pagi begini?" Suara Mary terdengar datar. Meski di dalam dirinya ia ingin berteriak. Herman menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya, mencoba menatap mata istrinya. Aku tahu aku salah. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Semalam aku menginap di kantor. Aku tidak tenang sama sekali. Aku hanya ingin bicara denganmu." Mary menghela napas panjang, menyingkir ke samping tanpa banyak kata. Ia memberi isyarat agar Herman masuk. Laki-laki itu pun melangkah masuk dengan langkah berat, menutup pintu pelan di belakangnya. Begitu mereka duduk di ruang tamu, suasana hening menyelimuti. Hanya terdengar detik jam dinding yang seakan berdentang lebih keras dari biasanya. Herman menggenggam kedua tangannya sendiri, berusaha menahan getaran di jemarinya. "Aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu kecewa. Tapi percayalah, aku benar-benar menyesal," kata Herman lirih. Mary menatapnya dengan tatapan tajam, namun tetap tenang. "Menyesal? Kau kira penyesalanmu bisa menghapus semua yang sudah kau lakukan? Kau kira aku tidak tahu selama ini kau memberikan kartu kreditmu pada perempuan itu? Kau kira aku tidak sadar kalau kau lebih memilihnya dibanding keluargamu?" Herman terdiam, wajahnya tertunduk. Ia tidak mampu membantah, karena semua yang diucapkan Mary benar adanya. Aku hanya hilaf, bisiknya lirih. "Aku tidak berniat meninggalkanmu. Aku tidak berniat menghancurkan rumah tangga kita." Mary menahan tawa getir. Ia menggeleng pelan. "Kau tidak berniat? Kalau benar tidak berniat, maka itu artinya kau sengaja. Dan sengaja jauh lebih menyakitkan. Aku sudah melihat semua buktinya.
Tidak ada yang bisa kau pungkiri lagi. Herman mendesah. Kedua matanya mulai berkaca-kaca. Ia mencoba mendekat. Namun Mary menggeser tubuhnya menjauh. Ia tidak ingin disentuh oleh laki-laki yang sama sekali tidak menghargainya sebagai istri. Aku akan berubah. Aku janji. Tolong beri aku kesempatan, kata Herman lagi. Suaranya bergetar. Mary menatapnya lama, lalu berdiri. Ia berjalan ke arah meja, mengambil sebuah map coklat berisi berkas. Tanpa kata, ia meletakkannya di hadapan Herman. Apa ini? Tanya Herman ragu. Mary menatapnya lurus. Itu berkas-berkas perceraian. Aku sudah siapkan semuanya. Aku tidak ingin melanjutkan pernikahan dengan seseorang yang tidak bisa setia. Wajah Herman pucat seketika. Tangannya gemetar ketika membuka map itu, membaca halaman demi halaman yang telah disiapkan Mary bersama pengacaranya. Tidak, Mary, jangan lakukan ini. Tolong. Suaranya pecah, matanya memohon. Mary menahan diri agar tidak larut dalam iba. Ia tahu betul bahwa jika ia goyah kali ini, Herman hanya akan mengulang kesalahan yang sama. Selama ini ia terlalu banyak memberi kesempatan, dan hasilnya justru kekecewaan demi kekecewaan. Aku sudah cukup sabar, Herman. Aku sudah menutup mata berkali-kali. Tapi kali ini tidak. Aku ingin melindungi diriku sendiri, dan juga aku. Aku tidak ingin harta yang telah kita bangun bersama jatuh ke tangan perempuan itu. Herman terdiam. Kata-kata itu menghantamnya keras. Ia menunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Mary kembali duduk, menatapnya penuh ketegasan. Kalau kau masih punya sedikit harga diri, maka kau tanda tangani itu baik-baik. Jangan coba-coba mengulur waktu. Aku sudah tidak peduli lagi dengan janji manis atau air mata. Hening kembali menguasai ruangan. Herman hanya bisa duduk dengan wajah terpuruk. Sementara Mary tetap menatapnya dengan hati yang sudah membatu. Siang harinya, Mary keluar rumah untuk bertemu lagi dengan pengacaranya. Ia ingin memastikan semua proses berjalan sesuai rencana. Langkahnya mantap, meski di dalam hati masih ada luka yang belum benar-benar sembuh. Pengacara itu menyambutnya dengan ramah. Ibu Mary, saya sudah memeriksa semua dokumen. Posisi ibu sangat kuat. Apalagi dengan adanya bukti pengkhianatan suami ibu. Perceraian ini bisa berjalan lancar. Mary mengangguk pelan. Saya tidak mau lagi ada drama. Pak, saya ingin semuanya selesai secepat mungkin. Tenang saja. Dengan bukti-bukti ini, kecil kemungkinan dia bisa mengklaim harta Gonogini. Apalagi kalau kita bisa buktikan sebagian besar pengelolaan keuangan ada di tangan ibu. Jelas pengacaranya. Mary tersenyum tipis. Rasa lega sedikit menyelinap di hatinya. Meski luka batin itu belum hilang. Namun, di sisi lain, ia tahu betul bahwa langkahnya ini akan memicu perlawanan dari Herman. Laki-laki itu tidak akan dengan mudah melepaskan semua yang sudah ia nikmati selama ini. Dan benar saja, malam harinya Herman kembali mendatangi rumah. Kali ini dengan wajah penuh amarah. Kau pikir aku akan diam saja melihatmu menceraikanku begitu saja? Bentaknya begitu masuk rumah tanpa permisi. Mary berdiri, menatapnya dengan tenang. Kalau kau ingin marah, marahlah. Aku tidak takut. Aku hanya memperjuangkan hakku. Kau sudah membuat pilihan dengan selingkuh, maka terimalah konsekuensinya. Wajah Herman memerah, tangannya mengepal. Tapi Mary tidak bergeming sedikit pun. Aku tidak akan membiarkanmu merampas semua harta ini, teriak Herman dengan suara keras. Mary mengangkat dagunya, menatapnya penuh keberanian. Ini bukan tentang merampas, Herman. Ini tentang mempertahankan yang seharusnya menjadi milikku. Dan tidak ada seorang pun, bahkan kau sekalipun, yang bisa menghentikanku kali ini. Suasana rumah itu mendadak mencekam. Dua pasang mata saling beradu, penuh api dan tekad yang berbeda arah. Pertarungan antara cinta yang sudah hancur, ego yang terus memanas, dan harga diri yang dipertaruhkan kini semakin jelas di hadapan mereka berdua. Dan Mary tahu, perjalanannya baru saja memasuki babak yang jauh lebih berat. Bab 7. Mary memandang dirinya di depan cermin.
Wajahnya tampak lelah. Tetapi ada sesuatu di balik tatapan itu yang berbeda. Sebuah keteguhan. Seakan dari semua luka dan kekecewaan yang ditimbulkan Herman, ia menemukan alasan baru untuk tetap berdiri. Malam itu, setelah lama menimbang, Mary menulis di sebuah buku catatan kecil. Ia menuliskan setiap kejadian, setiap kebohongan Herman, dan setiap luka yang ditimbulkan. Bukan untuk mengungkit, tapi untuk mengingatkan dirinya agar tidak lagi terjebak dalam lingkaran sakit yang sama. Suara langkah kaki Herman terdengar di ruang tamu. Ia baru saja pulang, dengan bau parfum asing yang tidak biasa tercium. Mary duduk diam, tidak menyapanya. Ia hanya mendengarkan bagaimana Herman menaruh tasnya, menyalakan televisi, dan menghela napas panjang seperti orang yang kepayahan. Seolah-olah ia yang menjadi korban, padahal Mary tahu persis. Dialah yang selama ini disakiti. "Kenapa kamu diam saja, Mer?" tanya Herman tiba-tiba, dari arah ruang tamu. Suaranya terdengar seperti biasa, tenang, namun penuh nada menyalahkan. Mary tidak segera menjawab. Ia menutup buku catatannya, meletakkannya di laci, lalu berjalan keluar. "Aku lelah, Men. Kalau kamu mau bicara, tunggu besok. Malam ini aku ingin tenang." Herman memandangnya tajam, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mendengus kesal, lalu kembali fokus ke televisi. Sikap itu semakin meyakinkan Mary bahwa ia sudah mengambil langkah yang tepat dengan mengurus perceraian diam-diam. Namun, di balik keteguhan itu, ada perasaan getir yang tidak bisa ia pungkiri. Bertahun-tahun bersama, mengarungi suka duka, semua seakan lenyap begitu saja hanya karena godaan seorang perempuan bernama Aulia. Malam itu Mary teringat kembali pertemuannya dengan Aulia. Tatapan mata perempuan itu masih jelas terbayang. Senyum manisnya, kata-kata penuh sindiran yang terselubung, semuanya seperti racun yang menggerogoti ketenangan hati Mary. Ia tahu Aulia bukan sekadar orang asing yang lewat, tapi ancaman nyata bagi rumah tangganya. Namun, yang paling membuat Mary hancur adalah kenyataan bahwa Herman membiarkan hal itu terjadi. Keesokan paginya, Mary bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan sederhana, bukan karena ingin menyenangkan Herman, melainkan karena kebiasaannya yang tidak bisa hilang begitu saja. Ketika Herman turun, ia hanya menatap piringnya tanpa banyak bicara. "Kenapa kamu masih repot-repot masak untukku?" tanya Herman tiba-tiba, nadanya datar. Mary tersenyum tipis. "Karena aku belum terbiasa berhenti." Herman terdiam sejenak, lalu mengangkat bahu. "Kamu bisa berhenti kapan saja. Tidak ada yang memaksa." Jawaban itu menampar Mary. Ia berusaha menahan air mata, meski dadanya terasa sesak. Sambil menunduk, ia berkata lirih, "Ya, benar. Tidak ada yang memaksa." Seusai sarapan, Herman berangkat kerja tanpa banyak bicara. Mary hanya menatap punggungnya hingga hilang di balik pintu. Ketika rumah menjadi sepi, Mary duduk di ruang makan, menatap kursi kosong yang baru saja ditinggalkan Herman. Ada rasa asing, seolah ia tinggal sendirian di rumah yang dulu penuh kehangatan. Hari itu Mary memutuskan untuk menemui pengacaranya lagi. Ia membawa beberapa dokumen tambahan yang diminta. Di perjalanan menuju kantor pengacara, pikirannya penuh dengan kenangan masa lalu. Ia teringat saat pertama kali Herman melamarnya, janji-janji yang diucapkan dengan tulus, bahkan bagaimana mereka berjuang bersama membangun rumah kecil itu. Semua terasa seperti mimpi yang kini telah hancur berantakan. Sesampainya di kantor, pengacaranya, Pak Adrian, menyambut dengan ramah. "Bu Mary, saya sudah menyiapkan draft dokumen perceraian. Tinggal menunggu beberapa data tambahan dari Ibu, terutama yang terkait dengan rekening dan kartu kredit." Mary mengangguk, menyerahkan dokumen yang ia bawa. "Semua sudah saya lengkapi, Pak. Tolong pastikan tidak ada celah yang bisa membuat dia mengambil harta yang seharusnya tidak dia dapatkan." Pak Adrian menatapnya dengan penuh pengertian. "Saya paham. Ibu tidak perlu khawatir. Saya akan memastikan hak Ibu terlindungi." Ucapan itu membuat Mary sedikit lega. Namun, di balik kelegaan itu, ada perasaan takut.
Bagaimana reaksi Herman nanti ketika tahu semuanya? Apakah ia akan marah? Atau justru pura-pura menyesal? Mary tidak tahu. Yang jelas, ia harus siap menghadapi apapun. Sepulang dari kantor pengacara, Mary duduk di kamarnya. Ia menatap lemari yang penuh dengan pakaian Herman. Tiba-tiba muncul keinginan untuk merapikan semuanya, seolah bersiap mengosongkan ruang. Ia membuka satu persatu laci, melipat pakaian dengan hati-hati, meski hatinya sendiri terasa compang-camping. Sore harinya, telepon Mary berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dengan hati-hati ia membuka, dan benar saja, isinya membuat jantungnya berdegup kencang. Foto Herman dan Aulia sedang makan malam bersama. Tampak mesra. Mary terdiam lama, memandangi layar ponselnya. Ia tahu ini bukan hal baru, tapi bukti itu tetap menusuk hatinya. Ia ingin marah, ingin menangis, tapi akhirnya ia hanya menghela napas panjang. Baiklah, Herman, kamu benar-benar sudah memilih jalanmu. Malam itu Mary kembali duduk di depan cermin. Ia memandangi dirinya sekali lagi, mencoba menemukan kekuatan. Aku bisa melewati ini, bisiknya lirih. Aku harus bisa. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu babak terberat belum dimulai. Ia baru saja menyiapkan langkah awal, dan badai sesungguhnya sedang menunggu di depan. Hari-hari setelah Mary menerima foto Herman dan Aulia berjalan terasa begitu panjang dan berat. Setiap kali ia membuka ponselnya, perasaan was-was menyeruak. Ia takut ada pesan baru, takut ada foto lain yang lebih menyakitkan. Tapi pada saat yang sama, Mary merasa perlu melihat kenyataan itu agar hatinya tidak lagi tertipu oleh janji-janji manis Herman. Pagi itu Mary duduk di teras rumah, menatap taman kecil yang sudah lama tidak ia rawat. Rumputnya mulai meninggi, bunga-bunga kering dan layu. Seperti dirinya, yang dulu begitu penuh warna, kini tinggal sisa-sisa. Ia menggenggam cangkir teh hangat, menyesapnya perlahan, mencoba menenangkan hati. Dalam diam, Mary mulai menata rencana hidupnya. Ia tahu waktunya semakin dekat untuk membuka semua kartu di hadapan Herman. Ia tidak bisa terus bersembunyi di balik persiapan diam-diam. Cepat atau lambat, Herman akan tahu bahwa ia sedang menggugat cerai. Hari itu, Mary memutuskan untuk menemui sahabat lamanya, Dina. Mereka sudah jarang bertemu sejak Herman mulai mengatur hidup Mary dengan ketat. Dina adalah sosok yang selalu jujur, apa adanya, dan tidak pernah ragu menegur Mary bila ia salah. Ketika bertemu di sebuah kafe sederhana, Dina langsung memeluk Mary erat. Astaga, Mer, kamu kelihatan jauh lebih kurus. Apa yang sebenarnya terjadi? Mary tersenyum pahit. Banyak, Din. Lebih banyak dari yang bisa aku ceritakan dalam satu hari. Mereka pun duduk, memesan kopi dan kue kecil. Mary menceritakan semua, dari awal kecurigaannya, pertemuannya dengan Aulia, hingga foto yang baru saja diterimanya. Dina mendengarkan dengan wajah serius, sesekali menahan emosi. Mer, kamu sudah terlalu lama bertahan. Aku tidak habis pikir kenapa kamu masih mau tinggal di rumah itu. Dina menatapnya tajam. Aku tahu kamu masih punya hati untuk Herman. Tapi apa dia layak mendapat semua kesetiaanmu? Mary menunduk. Entahlah, Din. Aku sendiri bingung. Ada bagian dalam diriku yang ingin segera pergi. Tapi ada juga yang masih berharap dia sadar. Harapan itu yang bikin kamu sakit terus, Mer. Jawab Dina cepat. Kalau dia peduli, dia tidak akan biarkan semua ini terjadi. Percayalah, kamu lebih berharga dari sekadar pilihan kedua di hidupnya. Ucapan itu menohok hati Mary. Ia meneteskan air mata, tapi segera menghapusnya. Kamu benar, dan aku sudah mulai melangkah. Aku sudah ajukan gugatan cerai. Dina terperangah. Serius? Jadi kamu memang sudah memutuskan? Mary mengangguk pelan. Iya, semua sedang diproses. Aku hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk memberitahunya. Dina meraih tangan Mary, menggenggam erat. Aku bangga sama kamu. Itu langkah besar. Kamu tidak sendiri, Mer.
Aku akan selalu ada kalau kamu butuh. Obrolan itu memberi Mary semangat baru. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang benar-benar mendukungnya tanpa menghakimi. Pulang dari kafe, Mary merasa sedikit lebih ringan, meski masalahnya belum selesai. Namun, ketika ia tiba di rumah, kejutan lain menantinya. Herman sudah ada di ruang tamu, duduk dengan wajah dingin. Di meja, ada sebuah amplop coklat yang Mary kenal betul. Amplop dari kantor pengacara. Jantung Mary berdegup kencang. Ia berusaha tetap tenang, tapi kakinya sedikit gemetar. Herman menatapnya tajam, matanya penuh amarah. "Aku baru saja menerima ini," kata Herman dengan suara berat. "Kamu pikir aku tidak akan tahu? Jadi benar, kamu mau ceraikan aku?" Mary terdiam. Ia tahu saat itu pasti datang, tapi ia tidak menyangka begitu cepat. Dengan tenang, ia duduk di seberang Herman. "Iya, men. Aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini." Herman tertawa sinis. "Tidak bisa hidup seperti ini? Apa maksudmu? Kamu punya rumah mewah, hidup terjamin, tidak kekurangan apapun. Apa yang salah?" Mary menatapnya lurus. "Yang salah adalah hatimu, men. Kamu bukan lagi suami yang dulu aku kenal. Kamu mengkhianati janji kita, dan aku tidak mau terus berpura-pura bahagia." Wajah Herman memerah. Ia membanting amplop itu ke meja. "Kamu pikir gampang begitu saja? Kamu pikir aku akan biarkan kamu pergi seenaknya?" Mary menghela napas panjang. "Aku tidak ingin bertengkar, men. Tapi aku juga tidak mau terus jadi boneka. Aku punya hak untuk bahagia." Herman bangkit berdiri. Suaranya meninggi. "Bahagia? Kamu pikir kamu bisa bahagia tanpa aku? Kamu tidak akan bisa. Mer, tidak ada yang akan peduli padamu seperti aku." Air mata Mary menetes. Tapi kali ini bukan karena kelemahan. Suaranya bergetar namun tegas. "Kalau peduli itu artinya menyakitiku setiap hari, aku lebih memilih sendiri." Herman terdiam sejenak, seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Ia menatap Mary, matanya berkilat penuh amarah, lalu berbalik meninggalkan rumah tanpa sepatah kata lagi. Mary duduk lunglai di kursi, air matanya mengalir deras. Pertengkaran itu adalah yang paling sengit selama mereka menikah. Namun, di balik rasa sakitnya, ada kelegaan. Ia akhirnya berani mengungkapkan isi hatinya yang sesungguhnya. Malam itu, Mary tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Herman jelas tidak akan tinggal diam. Bisa saja ia mencoba melawan gugatan, atau bahkan menyulitkan Mary dengan berbagai cara. Tapi apapun yang terjadi, Mary sudah siap. Keesokan harinya, Dina datang ke rumah Mary, membawakan makanan. Ia terkejut melihat wajah Mary yang pucat. Setelah mendengar cerita tentang pertengkaran semalam, Dina memeluk sahabatnya erat. "Kamu sudah sangat berani, Mer. Jangan takut. Kalau Herman mencoba macam-macam, ada hukum yang melindungi kamu." Mary mengangguk. Meski dalam hatinya ia masih takut. Namun, melihat Dina ada di sisinya membuatnya sedikit lebih kuat. Hari-hari berikutnya menjadi penuh ketegangan. Herman mulai jarang pulang, dan ketika pulang pun wajahnya penuh kebencian. Ia tidak lagi berbicara dengan Mary, hanya diam dan memasang wajah dingin. Rumah itu yang dulu penuh canda, kini berubah menjadi penjara sunyi. Mary semakin sering berdoa, meminta kekuatan. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Tapi satu hal yang ia yakini, ia tidak akan lagi mundur. Dalam diam, Mary berjanji pada dirinya sendiri, apapun badai yang akan datang, ia akan tetap bertahan. Karena kini, ia bukan lagi perempuan yang hanya menunggu belas kasih Herman. Ia adalah Mary yang baru, perempuan yang berani memperjuangkan dirinya sendiri. Pagi itu langit Jakarta terlihat berawan, seakan menyimpan rahasia tentang kejadian yang akan terjadi di hari itu. Mary sudah terbiasa bangun lebih awal dibandingkan Herman. Ia menyiapkan sarapan sederhana, membuatkan teh hangat, lalu menata meja makan dengan rapi. Dari luar, kehidupan rumah tangga mereka memang tampak normal,
Tetapi di balik itu ada retakan yang semakin besar dari hari ke hari. Sejak beberapa minggu terakhir, Mary semakin fokus mengurus rencananya. Ia tidak lagi sekadar memendam kekecewaan, melainkan mulai menyusun langkah-langkah matang untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Herman. Namun semua itu dilakukan dengan tenang, tanpa menimbulkan kecurigaan dari suaminya. Ia masih menunjukkan sikap seolah-olah tidak ada masalah besar, meski dalam hatinya, ia sedang menghitung waktu untuk melepas ikatan pernikahan ini. Herman turun dari kamar dengan wajah yang terlihat sedikit lelah. Ia baru pulang larut malam, dengan alasan pekerjaan menumpuk. Mary hanya melirik sebentar, kemudian kembali menatap piring di meja. Herman duduk tanpa banyak bicara. Di meja makan, keheningan terasa begitu tebal. Tehnya kurang manis, komentar Herman tiba-tiba setelah meneguk satu kali. Mary tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan dan menambahkan sedikit gula ke dalam cangkir itu. Herman tidak menyadari bahwa dalam diamnya Mary, ada perasaan yang sudah hampir meledak. Mary menatap suaminya yang sedang makan dengan cepat, seolah terburu-buru. Dalam hati ia berpikir, sebentar lagi, semua ini akan selesai. Aku tidak perlu lagi pura-pura melayani orang yang sudah mengkhianati aku. Setelah sarapan, Herman bergegas bersiap pergi. Telepon genggamnya terus bergetar, dan setiap kali ia melirik layar, wajahnya menunjukkan ekspresi berbeda. Mary tahu pasti siapa yang menghubungi, tetapi ia tetap berpura-pura sibuk membereskan meja. Jangan lupa sore ini aku ada rapat, mungkin pulang agak malam lagi, ujar Herman sambil merapikan jasnya. Baik, jawab Mary singkat. Herman pergi, meninggalkan aroma parfum yang samar. Mary menghela napas panjang. Ia duduk di sofa, menatap ruang tamu yang terasa begitu hampa. Dalam pikirannya, ia kembali mengingat percakapannya dengan pengacaranya beberapa hari lalu. Semua dokumen hampir selesai, hanya menunggu tanda tangannya. Ia sudah memutuskan bahwa jalan inilah yang terbaik, meskipun berat. Hari itu Mary tidak langsung beraktivitas di rumah. Ia sengaja memilih keluar, berjalan menyusuri pusat perbelanjaan untuk mencari udara segar. Namun pikirannya tetap tidak bisa lepas dari rencana perceraian ini. Ia membayangkan bagaimana reaksi Herman ketika mengetahui bahwa Mary sudah diam-diam mengurus surat cerai. Apalagi dengan persiapan matang agar Herman tidak bisa menguasai harta Gonogini. Sore harinya, Mary kembali ke rumah. Ia menerima telepon dari sahabat dekatnya. Rina, Mary, kamu kelihatan lelah sekali akhir-akhir ini. Apa kamu yakin bisa kuat menjalani semua ini? Suara Rina terdengar khawatir. Aku harus kuat, Rin. Kalau tidak, aku akan terus jadi korban. Herman sudah melampaui batas. Aku tidak bisa terus berpura-pura. Kalau memang itu keputusanmu, aku mendukung. Tapi jangan lakukan semuanya sendirian. Aku akan selalu ada kalau kamu butuh teman bicara, ujar Rina menenangkan. Mary tersenyum kecil, meski air matanya hampir menetes. Baginya, dukungan Rina adalah salah satu kekuatan terbesar saat ini. Malam datang. Herman belum juga pulang. Mary duduk di ruang keluarga, menunggu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak menunggu karena rindu, melainkan karena ingin melihat sampai sejauh mana Herman berani mengabaikan keluarga. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Pintu rumah baru terbuka, dan Herman masuk dengan wajah lelah namun ada sedikit senyum yang tidak biasa. Mary tahu senyum itu bukan untuknya, melainkan masih terbawa dari pertemuannya dengan Aulia. Kamu belum tidur? Tanya Herman. Belum. Lagi tidak bisa tidur, jawab Mary datar. Besok aku ada perjalanan dinas, mungkin 3 hari. Jadi jangan tunggu aku malam-malam lagi, katanya sambil berjalan menuju kamar. Mary menatap punggung Herman yang menghilang di balik pintu kamar. Ia tahu betul bahwa perjalanan dinas itu hanyalah alasan untuk menghabiskan waktu bersama Aulia. Perasaan perih itu kembali muncul, namun kali ini ia sudah lebih siap. Ia tahu waktunya semakin dekat untuk mengambil keputusan terakhir. Esok paginya, Mary sudah menyiapkan koper kecil berisi dokumen-dokumen penting. Ia tidak ingin Herman menyadari apa yang sedang dilakukannya. Dengan alasan ingin mengunjungi keluarganya,
Mary meninggalkan rumah dan menuju kantor pengacara untuk membicarakan detail akhir dari perjanjian perceraian. Di ruang kantor pengacara itu, Mary menandatangani beberapa berkas. Tangan kirinya sedikit bergetar, namun ia tetap tegar. Setelah ini, tinggal menunggu proses pengadilan. Suami Anda akan segera mendapat pemberitahuan resmi, jelas sang pengacara dengan tenang. Mary mengangguk. Ada rasa lega yang perlahan menyelimuti hatinya. Ia tahu ini bukan akhir yang mudah, tetapi juga bukan awal yang ia sesali. Baginya, langkah ini adalah jalan untuk mendapatkan kembali martabat dan ketenangan hidup. Sementara itu, di tempat berbeda, Herman sedang bersama Aulia di sebuah restoran mewah. Mereka tampak mesra, tertawa bersama, seolah tidak ada beban. Herman sama sekali tidak menyadari badai besar yang sebentar lagi akan menghantam kehidupannya. Mary pulang sore hari dengan perasaan campur aduk. Ia menyimpan dokumen yang sudah ditandatangani di laci rahasia. Saat malam menjelang, ia menatap kamar tempat Herman biasanya tidur. Di sana, ada kenangan panjang rumah tangga mereka, tetapi juga luka yang tidak bisa dihapus. Hatinya berbisik, "Aku sudah siap. Jika nanti saatnya tiba, aku tidak akan mundur." Pagi itu, Mary berdiri di depan cermin kamarnya. Wajahnya tampak lelah, matanya sedikit sembab, namun ada kekuatan baru yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia merapikan rambutnya pelan-pelan, lalu menarik napas panjang. "Hari ini harus lebih kuat," gumamnya pelan, seakan menyemangati diri sendiri. Sudah beberapa minggu ini Mary sibuk mengurus berbagai dokumen terkait perceraiannya dengan Herman. Diam-diam ia bolak-balik ke pengacara, menyiapkan bukti, mengurus surat-surat penting, hingga memperkuat semua yang akan ia ajukan ke pengadilan. Semua itu dilakukan tanpa diketahui Herman, meski di dalam hati terkadang muncul rasa takut apabila semua rencananya terbongkar sebelum waktunya. Namun, justru rasa takut itu yang membuat Mary semakin hati-hati. Ia tahu betul bahwa Herman bukan orang yang mudah dikalahkan begitu saja. Lelaki itu punya cara licik dalam membalikkan keadaan, apalagi dengan kehadiran Aulia di sisinya yang selalu pandai memainkan peran. Sebelum berangkat kerja, Mary duduk di meja makan sendirian. Secangkir teh hangat di depannya tak kunjung ia sentuh. Pikirannya kembali berkelana ke masa lalu. Betapa dahulu, meja makan itu penuh tawa bersama Herman. Mereka sering sarapan bersama, membicarakan hal-hal kecil mulai dari pekerjaan, berita di televisi, bahkan rencana liburan. Namun semua itu kini tinggal kenangan. Kehangatan itu telah digantikan dengan rasa hampa yang menusuk hati. Mary memejamkan mata, mengingat momen-momen ketika Herman mulai berubah. Semua dimulai ketika Herman sering pulang larut malam. Awalnya Mary berpikir itu karena pekerjaan yang menumpuk. Ia mencoba memahami. Namun, semakin lama, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal. Herman jadi sering menghindar dari percakapan, lebih sering memainkan ponselnya, bahkan tidak lagi menunjukkan perhatian kecil yang dulu membuat Mary merasa istimewa. Saat itu Mary tak pernah membayangkan bahwa kehadiran Aulia akan menjadi penyebab retaknya rumah tangga mereka. Wanita muda itu, dengan segala kecantikannya, berhasil merebut perhatian Herman. Dan celakanya, Herman tega menggunakan fasilitas keluarga, termasuk kartu kredit, untuk memanjakan selingkuhannya itu. Mary tersenyum miris. Senyum yang penuh luka, tapi juga penuh tekad. "Aku tidak boleh lagi terluka karena orang yang sama," ucapnya lirih. Siang harinya, Mary kembali ke kantor pengacaranya. Ruang itu sudah mulai terasa akrab baginya. Aroma kopi dan kertas yang memenuhi ruangan memberi kesan serius, namun juga menenangkan. Pengacaranya, seorang wanita paruh-baya bernama Ratna, menyambutnya dengan senyum hangat. "Selamat siang, Bu Mary. Bagaimana kabarnya hari ini?" tanya Ratna sambil merapikan beberapa berkas. "Lebih baik, Bu Ratna. Saya sudah semakin siap menghadapi semuanya," jawab Mary dengan nada mantap, meski dalam hatinya masih ada sedikit kegelisahan. Ratna menatapnya lekat-lekat. "Saya tahu ini bukan perkara mudah. Tapi percaya pada saya, semua yang Ibu lakukan sudah sesuai jalurnya. Kita hanya perlu sabar dan hati-hati." Mary mengangguk.
Ia tahu Ratna benar. Setiap langkah yang diambil memang harus penuh kehati-hatian. Salah sedikit saja, Herman bisa membalikan keadaan dan membuatnya terpojok. Ratna lalu menjelaskan beberapa dokumen yang harus ditandatangani Mary. Ini surat permohonan perceraian yang sudah kita susun. Isinya sudah saya periksa ulang. Semua bukti tentang perselingkuhan Herman, penggunaan kartu kredit untuk kepentingan pribadi bersama Aulia, serta keterangan saksi, sudah cukup kuat. Tinggal menunggu tanggal sidang yang akan kita ajukan ke pengadilan. Mary menatap berkas itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena semua bukti sudah lengkap. Namun di sisi lain, hatinya terasa perih saat melihat hitam di atas putih yang akan memutuskan ikatan pernikahannya dengan Herman. Apakah Herman sudah tahu? Tanya Mary pelan. Ratna menggeleng. Belum. Dan sebaiknya memang jangan sampai ia tahu sebelum surat ini resmi diajukan. Kita harus menjaga agar langkah kita tetap lebih dulu daripada dia. Mary kembali mengangguk. Ia merasa aman berada di bawah bimbingan Ratna. Wanita itu tegas, teliti, dan tahu bagaimana menghadapi kasus seperti ini. Namun jauh di lubuk hatinya, Mary sadar bahwa pada akhirnya, ia sendiri yang harus menanggung beban emosional dari semua ini. Ratna hanya bisa membantunya secara hukum, tetapi luka di hatinya, hanya dirinya sendiri yang bisa menyembuhkannya. Sore harinya, Mary memutuskan untuk singgah sebentar di sebuah kafe kecil dekat kantornya. Ia butuh waktu untuk menenangkan diri sebelum pulang ke rumah. Aroma kopi memenuhi ruangan, bercampur dengan suara musik lembut yang mengalun dari pengeras suara. Mary duduk di sudut kafe, membuka laptopnya, dan mencoba menuliskan beberapa hal di jurnal pribadinya. Sudah lama ia tak menulis, namun kali ini ia merasa butuh mencurahkan isi hatinya ke dalam kata-kata. Kalau bukan aku yang menjaga diriku sendiri, siapa lagi? Tulisnya. Ia menuliskan bagaimana perjalanan rumah tangganya dengan Herman dari awal hingga kini. Tentang betapa ia berusaha menjadi istri yang baik, mendukung karir suaminya, menjaga rumah tangga mereka, namun justru dikhianati. Menulis membuat Mary merasa sedikit lebih lega, seakan beban di hatinya berkurang meski hanya sedikit. Namun tiba-tiba, layar ponselnya menyala. Ada pesan masuk dari Herman. Mary, malam ini aku pulang agak larut. Ada urusan mendadak. Mary menatap pesan itu lama sekali. Tangannya hampir saja mengetik balasan, tapi akhirnya ia hanya menutup layar ponselnya. Ia tahu betul, urusan mendadak, yang dimaksud Herman hampir pasti bukan pekerjaan. Ada bayangan Aulia di balik kalimat singkat itu. Mary menarik napas panjang. Kali ini ia tidak ingin lagi larut dalam kesedihan. Ia menegakkan bahunya, menyeruput kopinya, dan kembali menulis. Malam harinya, rumah mereka sunyi. Mary duduk di ruang tamu sambil membaca sebuah buku. Meski pikirannya tidak sepenuhnya fokus pada isi bacaan itu. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam, tapi Herman belum juga pulang. Akhirnya, sekitar pukul 11 lewat, pintu rumah terbuka. Herman masuk dengan langkah gontai. Wajahnya terlihat lelah namun ada jejak senyum samar yang tidak luput dari pengamatan Mary. "Kamu belum tidur?" tanya Herman, sedikit terkejut melihat Mary masih duduk di ruang tamu. "Aku menunggu," jawab Mary singkat, lalu menutup bukunya. Herman hanya mengangguk sambil berjalan menuju kamar. Ia tidak banyak bicara. Sikap dingin dan cueknya semakin menegaskan bahwa hubungan mereka sudah tidak sama lagi. Mary menatap punggung Herman yang menjauh. Ada rasa sakit di dadanya, tapi juga ada kekuatan baru yang perlahan tumbuh. Ia tahu, waktu untuk mengakhiri semuanya sudah semakin dekat. Di dalam kamar, Mary memandangi langit-langit sambil berbaring. Pikirannya terus berputar, memikirkan langkah selanjutnya. Ia sadar, pertempuran sebenarnya baru akan dimulai ketika surat perceraian itu sampai di tangan Herman. Dan Mary berjanji pada dirinya sendiri, kali ini, ia tidak akan kalah.